Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Bakhtiar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, jurusan Bimbingan Konseling kelas 6A. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Praktek Konseling Individu untuk mengutip salah satu teori dari buku Samuel T. Gleding yang berjudul Konseling Profesi yang Menyeluruh, yang mana di sini ada konseling keluarga struktural. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling keluarga struktural ya. Pengembangnya adalah Salvador Minuchin, ditemukan pada 1921. Nah, beliau memformulasikan teori tersebut saat menjadi direktur di Philadelphia Child Guidance Clinic, yaitu klinik pembimbing anak Philadelphia pada tahun 1960-an. Braulio Montalvo dan J. Haley juga memberikan kontribusi yang cukup besar-besaran pada pendekatan inti ini. Nah, sudut pandang tentang manusia dari konseling keluarga struktural ini, yaitu menurut Minuchin adalah setiap keluarga mempunyai struktur. Nah, struktur adalah cara tak resmi di mana suatu keluarga mengatur dirinya dan saling berhubungan. Struktur mempengaruhi orang-orang dalam keluarga, membuatnya makin buruk atau makin baik. Jika strukturnya hierarki, orang saling berhubungan dengan baik dan dengan orang lain. Namun, jika tidak ada struktur atau strukturnya kecil, perkembangan atau peristiwa situasional dapat meninggalkan ketegangan, kekakuan, kekacauan, atau disfungsionalitas keluarga yang melemparkan keluarga tersebut ke dalam krisis. Nah, pada kondisi semacam itu, koalisi misalnya persekutuan antara anggota keluarga tertentu dengan anggota keluarga ketiga, atau persekutuan lintas generasi, yaitu persekutuan antara anggota dari keluarga dari dua generasi yang berbeda, akan muncul tidak satu pun yang bekerja dengan baik untuk pertumbuhan individu atau keluarga yang sehat. Nah, peranan saya di sini sebagai konselor yaitu memimpin pemetakan struktur keluarga tersebut di dalam pikiran mereka dan menentukan bagaimana keluarga tersebut dapat terjebak dalam suatu pola yang disfungsional dan bagaimana mengubahnya. Nah, menurut saya pribadi berdasarkan pada apa yang saya pahami dari buku Samuel T. Gleding tadi, terutama pada konseling struktural keluarga ini, kasusnya ada di sekitar kita. Menurut saya itu seperti silsilah keluarga yang mempertahankan terkait karir. Itu salah satu contohnya. Seperti contoh mempertahankan seluruh anggota keluarganya agar menjadi PNS misalnya. Nah, kali ini kebetulan saya akan melakukan wawancara atau konseling kepada salah satu anggota keluarga saya, yaitu ibu saya sendiri, di mana beliau juga mempunyai pendapat bahwasanya seorang anggota keluarganya termasuk saya itu diharuskan sebagai PNS. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja berbicara langsung dengan beliau. Oke, sekarang saya sudah bersama ibunda saya yang sebelumnya sudah saya katakan tadi bahwasanya beliau itu berprinsip seorang anggota keluarganya, seorang anaknya, termasuk saya itu harus menjadi seorang PNS. Sebelum masuk ke situ, mungkin boleh perkenalkan dulu, Bu. Oke, nama saya Ibu Iis, ibunya David Bakhtiar. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin langsung saja ya kita tanyakan ke beliau, Ibu, kenapa sih Ibu tuh berprinsip untuk anaknya itu menjadi seorang PNS? Ya, orang tua mana ya yang nggak pengen anaknya jadi PNS? Sudah pasti pengen banget. Ya karena satu, masa depannya menjamin, bukan masa depan juga, istilahnya masa tuanya. Di masa tuanya, di hari tuanya itu menjamin atau jaminan lah. Kedua, ya Lebih bisa dibanggain mungkin. oh ya, ya saya lebih bangga dengan kalau anaknya PNS.
Jadi dari kita keturunan kan orang tuanya kan PNS semua ya. Jadi pengennya seperti itu. Oke. Kalau misal nih, itu kan balik lagi ke rezeki kita ya Bu. Kalau misal salah satu anggota keluarga ibu atau anak ibu itu tidak menjadi seorang PNS, itu bagaimana menurut ibu? Ya terserah sih, kembalikan ke kamu. Ke anak ibu? Ya ke anak ibu. Pokoknya kalau pengennya orang tua sih kepengennya itu anaknya biar PNS. Tapi kita kembali maning soal rezeki itu kan ada yang ngatur. Jadi kemauan anak ibu support. Oke. Tapi misal nih, kalau misal anak ibu itu tidak menjadi seorang PNS, apa masih bisa dibanggakan sebagai seorang anak gitu? Atau harus PNS yang harus dibanggakan? Ya kalau memang Allah istilahnya menakdirkan itu memang jodoh rezekinya kamu di situ, ya sudah. Yang penting kan halal. Namanya rezeki itu Allah yang menentukan, ya kan. Gak semua harus PNS. Kalau orang tua sudah pasti kepengen anaknya yang terbaik. Jadi nurunnya orang tuanya juga, dari neneknya juga, bukan neneknya, kakeknya juga PNS. Jadi pengen seperti itu. Jadi lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Tapi kembali lagi kalau memang anaknya nggak begitu minat, ya monggo kerso. Nggak apa-apa. Jadi orang tua nggak harus gini, anak harus gini. Itu enggak, hanya kepingin anaknya seperti itu. Oke, karena sudah silsilah ya? Iya, kata sudah silsilah. Kalau memang anaknya nggak tertarik ya udah, nggak apa-apa. Wong itu yang mau ngejalani kamu gitu. Tapi andai kata seperti misal seorang anak yang bekerja pada perusahaan swasta dan PNS itu dengan nominal gaji yang cukup tinggi, lebih besar dari PNS, bagaimana? Soal gaji lebih tinggi dari PNS itu memang soal gaji itu relatif ya. Jadi ya itu kembali tadi terserah yang mau ngejalanin. Oke. Berarti semisal Gini, soal kita bicara gaji, kan saya tadi bilang relatif ya. Jadi tergantung kepandaian kita mengolah keuangan gitu. Kalau kita gajinya ratusan juta, bahkan kita tidak pandai mengelola uang. Saya yakin sekali di situ habis. Dan satu gaya hidup juga gitu. Tapi insya Allah kalau kita pandai mengelola uang, insya Allah sekecil apapun, terus satu itu bersyukur pula, insya Allah. Oke. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwasanya yang menjadi seorang anak ibu tuh bukan diwajibkan, diutamakan menjadi ibu, seorang PNS. ya diutamakan itu ibu pengennya PNS gitu ya. Kalau memang Allah mentakdirkan rezekinya bukan di situ ya nggak apa-apa. Kayak ibu sih support aja, yang penting apa ya, anak sudah punya kemauan pengennya di situ, jadi ikuti alur ibu pengennya. Tapi kalau memang Allah mentakdirkan rezekinya bukan di situ ya sudah, nggak apa-apa gitu. Oke. Berarti pikiran ibu terbuka ya di situ untuk anaknya? Ya selalu insya Allah. Oke. Dari dulu, dari anak-anak masih SD, masih apa itu terserah kemauan anak. Jadi ibu jangan egois, maunya sendiri pun kayak gini. Cuma hanya untuk mengarahkan pengennya orang tua itu seperti ini. Kalau itu anaknya mau, kalau nggak mau ya ibu jangan egois. Mau menang sendiri, pengennya gini. Kamu harus, itu salah. Tapi dari generasi sebelum ibu itu bagaimana? Kalau ibu sendiri kan terbuka untuk anaknya ya, bebas memilih mau PNS atau tidak. Kalau misal nih generasi dari sebelum ibu itu menentang ibu bahwa kenapa sih kamu berpendapat seperti ini? Ya pertentangan sih pastinya ada. Coba kan ibu kan insya Allah komitmen, jadi punya prinsip tersendiri. Kepengin anaknya seperti ini, tapi kita kembali lagi kepada anaknya. Jangan maunya orang tua itu menang sendiri, itu salah gitu. Pengen seperti itu. Ya kalau anaknya mau yang diarahkan, kamu harus gini mau ya monggo, malah ibu bangga senang. Tapi kalau memang nggak mau ya sudah, kita jangan dipaksakan. Wong anak sudah dewasa, sudah punya pilihan tersendiri gitu. Mungkin itu yang lebih baik. Kita sebagai orang tua tinggal support aja. Oke. Jadi prinsip ibu tuh
berbeda dengan generasi sebelum ibu ya, kakak-kakak ibu mungkin ya. Kayaknya seperti itu. Kayak saya, kalau saya punya prinsip ya, dari dulu memang begitu. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir pada wawancara pada malam hari ini. Oke teman-teman, terima kasih juga sudah menonton. Saya cukupan di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya David Bahtiar dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Pancasakti Tegal semester 6A. Pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.